Halo semuanya, ketemu lagi sama aku, Sofia Mega. Dan di kesempatan kali ini aku pengen nih ngobrolin hasil pembacaanku dari buku Akhir Penjantanan Dunia yang ditulis Esther Lianawati dan diterbitkan oleh EA Books. Buku ini baru terbit banget tahun 2022, bulan Oktober. Dan mungkin teman-teman yang ngikutin karya Esther Lianawati mungkin sudah tahu juga buku sebelumnya yang berjudulnya Ada Serigala Betina Dalam Diri Setiap Perempuan. Aku belum baca buku yang itu, jadi ini buku pertama yang ditulis Bu Esther yang aku baca. Nah, aku udah nyiapin banget sih sebenarnya mau ngobrolin apa gitu, mau membagikan apa dari pengalaman membaca aku. Udah nulis sampai 4 halaman gitu ya. Nah, karena aku gak terlalu inget aku nih nulis apa aja tadi ya. Jadi semoga kalian gak masalah kalau misalnya aku bakal ngelihat catatan ini dalam proses membahas atau membicarakan pengalaman membacaku. Jadi langsung aja kita membahas Akhir Penjantanan Dunia. Bagiku buku ini tuh membedah ideologi kejantanan yang membelenggu baik perempuan maupun laki-laki. Dan sampai tuh secara psikologis kita tuh gak sadar gitu, kok bisa-bisanya patuh banget sama ideologi kejantanan ini. Bahkan perempuan pun yang ditindas gitu ya, yang paling ditindas, perempuan itu sendiri tuh dengan rela menjadi mitra laki-laki dalam melanggengkan patriarki. Nah, bagaimana kok bisa terbelenggu baik laki-laki dan perempuan? Mengapa begitu patuh? Sebenarnya apa tujuan dari buku ini? Mari kita bahas lebih lanjut. Di bawah judulnya ini ya, ada subjudul kecil di sini, Psikologi Feminis untuk Pembebasan Laki-laki dan Perempuan. Jadi buku ini memang dikaji lebih dalam dengan ilmu psikologi gitu. Ini menurutku menarik karena buku-buku yang sebelumnya aku baca, aku nggak terlalu banyak membaca buku feminisme, tapi sebelum-sebelumnya aku lebih banyak membaca kajian gender itu dikritisi lebih banyak atau ada irisan pengetahuannya dengan politik, biologi atau sejarah gitu. Jadi ini dikaji secara psikologi, membuatku menarik bagaimana sih memangnya feminisme atau kajian gender itu dibahas secara psikologi. Dari buku ini tuh aku jadi tahu 2 hal intinya gitu ya. Mengapa sih laki-laki dan perempuan begitu patuh pada ideologi kejantanan seperti yang tadi aku bilang. Dan kedua, ini tujuan dari buku ini sebenarnya juga bagaimana ya kita itu sebagai manusia bisa menjadi manusia yang bebas gitu, nggak terbelenggu lagi menjadi perempuan dan laki-laki sesuai standar ideologi kejantanan yang benar-benar membuat kita tuh terbelenggu gitu. Bagaimana caranya menjadi manusia yang bebas? Menjadi manusia yang bebas itu nggak dalam artian bebas tanpa aturan gitu sih, tapi lebih kepada manusia bebas yang otentik gitu. Selama ini kita kayak hidup dengan aturan dan standar kesempurnaan, menjadi laki-laki sempurna seperti apa, menjadi perempuan yang sempurna seperti apa. Akhirnya ketika kita membaca buku ini, memahami betapa ideologi kejantanan itu justru merugikan perempuan dan ternyata laki-laki juga, kita akhirnya kayak mulai memahami lagi, mulai belajar lagi, mulai membangun identitas lagi bagaimana semestinya atau kita mau jadi manusia yang seperti apa gitu. Oke, kita masuk ke bab-bab yang ada di buku ini. Buku ini ada 4 bab. Nah, di bab pertama ini ada bab, kita buka dulu, bab 1 Penjantanan Dunia. Di bab 1 ini lebih memberi penjelasan secara umum gitu ya, mengapa kok kita tuh sampai ada di posisi hari ini. Laki-laki merasa superior sekali dan perempuan menjadi inferior gitu. Ada apa? Bagaimana ceritanya? Seperti itulah kira-kira ya. Dan ternyata tuh kalau coba aku simpulkan secara singkat, karena bab 1 tuh lumayan padat juga gitu penjelasan secara sejarah, biologis dan lain-lainnya juga gitu.
Ternyata tuh di awal laki-laki itu sangat iri atau sangat takut dan kagum juga gitu sama tubuh perempuan yang begitu ajaib, dia bisa melahirkan, menstruasi dan lain-lain gitu. Dari kebingungan laki-laki pada tubuh perempuan akhirnya membuat iri gitu ya, kok bisa sih tubuh perempuan seajaib itu, sampai akhirnya nanti mereka sadar gitu, oh ternyata perempuan itu nggak akan hamil kok kalau tidak ada benih dari laki-laki. Nah di sini nih pada akhirnya laki-laki ngerasa paling kuat. Akhirnya terciptalah pemahaman bahwa laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Dari sejarah singkat itu tadi, akhirnya terciptalah 6 poros kejantanan. Yang ini akhirnya membuat perempuan semakin inferior. Dia kehilangan dirinya karena dirinya cuma ada sebagai objek yang akan dimiliki laki-laki. Bahkan dimiliki pun sebagai pelengkap saja gitu, sebagai untuk memberi keturunan. Bahkan ada bagian-bagian yang dijelaskan meskipun perempuan itu melahirkan anaknya, saking kuatnya ideologi kejantanan ini, ada masa di mana perempuan itu merasa tidak memiliki anaknya. Jadi dia cuma berpikir bahwa anaknya itu tuh kayak ya anaknya ayahnya, ini tuh titipan aja. Nah kita akan lebih dalam memahami bagaimana ideologi kejantanan ini membuat laki-laki dan patuh itu di bab-bab selanjutnya, di bab kedua dan bab ketiga. Nah di bab kedua itu ada esensialisasi perempuan dalam trinitas perawan ibu pelacur. Kalau di bab ketiga ada dari penis menjadi laki-laki, konstruksi kejantanan. Jadi kalau di bab 2 itu secara fokus membahas kenapa atau bagaimana bisa perempuan begitu patuh pada ideologi kejantanan ini. Dan kalau yang ada di bab 3 itu bagaimana laki-laki begitu patuh pada ideologi kejantanan ini. Mari kita bahas satu persatu. Oke, kita tadi sudah membahas sedikit soal 6 poros kejantanan. Ternyata ideologi kejantanan ini membangun sebuah identitas untuk perempuan, bahwa perempuan itu ya harus menjalani trinitas peran. Trinitas peran itu adalah menjadi perawan ibu pelacur. Jadi perempuan dibelenggu dalam 3 identitas ini. Perempuan harus menjalani perempuan harus menjadi perawan dan nanti menjadi ibu gitu. Atau kalau nggak gitu kalian jadi pelacur. Mengapa sih kok 3 peran yang kita anggap biasa ini kayak ya udah sebagai perempuan ya nanti bakal jadi ibu gitu ya? Kenapa 3 peran ini kayak berbahaya gitu? Nah ada 3 hal yang dijelaskan di buku ini. Pertama, perempuan akan mengembangkan mitos kesempurnaan, berusaha memenuhi tuntutan peran dengan sempurna untuk menjadi yang terpilih. Jadi trinitas peran ini bukan hanya berbahaya membuat seakan-akan kita harus menjalani peran-peran itu, tapi juga ada mitos kesempurnaan bahwa perempuan itu ya harus seperti apa, perempuan itu ya harus menikah, perempuan itu ya harus begini, dan ketika menjadi ibu pun harus menjadi ibu yang sempurna gitu. Terus yang kedua nih, perempuan akan mengembangkan kepatuhannya untuk memenuhi tuntutan trinitas peran. Karena tuntutan itu kan sebuah tuntutan yang tidak mudah ya, dan perlu kepatuhan gitu ternyata untuk menjalaninya. Dan ketiga, mengapa trinitas peran ini berbahaya? Karena perempuan pada akhirnya merasa tidak aman gitu ya. Maka ia akan selalu membandingkan dirinya dengan sesama perempuan lainnya. Kan menjalani trinitas peran ini tidak mudah gitu ya. Kita kayak selama ini tuh dihantui oleh standar kesempurnaan yang sebetulnya sangat sulit untuk dijalani gitu. Bahkan di bagian peran menjadi ibu itu, jadi gini, secara singkat ya, perempuan tuh harus menjadi perawan. Perempuan tuh harus menjaga keperawanannya, sementara laki-laki tidak dinasihati untuk menjaga keperawanannya. Dia hanya diberi pesan untuk mendapatkan perawan gitu. Jadi ada ketidakseimbangan di sini, dan mitos kesempurnaan itu hanya menjadi beban perempuan gitu ya. Nah, yang paling parah adalah ketika ia sudah menjadi seorang ibu, ibu tetap harus menjaga keperawanannya.
dengan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan tidak melekatkan dirinya dengan hubungan seksual, sehingga dia tuh kayak masih harus dipaksa seperti perawan yang tidak bisa menikmati hubungan seksual. Jadi dia harus menjadi sosok perempuan, sosok ibu yang hanya perlu melayani suaminya gitu. Jadi dia tidak mengenal konsep bahwa dia juga bisa menikmati itu gitu. Jadi bahkan menjadi ibu pun harus tetap perawan gitu. Jadi mitos kesempurnaan ini bikin merasa tidak aman gitu ya, sampai kayak harus membanding-bandingkan satu dengan lain, dan persaudaraan kita antar sama perempuan itu justru tidak saling ramah gitu ya, saling ngomentarin dan saling ngasih tahu apa yang benar dan salah gitu. Jadi ternyata selama ini yang membelenggu kita sebagai perempuan itu adalah trinitas peran ini. Kita nggak dikasih kesempatan loh untuk mengenali diri kita, membangun identitas kita. Kita lahir ya udah, nih perempuan, kamu harus jadi kayak gini gitu. Dan ternyata bukan hanya harus menjalaninya, tapi harus sempurna menjalaninya. Itu soal perempuan, bagaimana ceritanya menjadi sangat patuh, dan kayak kita nggak sadar juga gitu ya kalau oh ternyata itu ya bahayanya trinitas peran itu. Oh itu ya akhirnya yang menciptakan persaingan antar perempuan gitu. Sampai kita aja nggak sadar gimana mau sadar pada penindasan gitu. Kayak apa ya, buku ini tuh bikin hal-hal yang kita anggap biasa sebelumnya, karena secara sadar kita anggap itu suatu kebenaran, itu akhirnya kayak oh ternyata ideologi kejantanan ini problematik ya. Begitu teman-teman. Kita langsung aja ke bab yang keempat ya. Ini soal laki-laki. Oh ternyata laki-laki juga terbelenggu ya sama ideologi kejantanan ini. Memang seberbahaya apa sih ideologi ini pada laki-laki? Bukannya justru ini menguntungkan mereka, karena yang ditindas adalah perempuan. Nah, sebenarnya ada beberapa penjelasan mengapa ideologi ini merugikan laki-laki, tapi ada dua bagian yang paling menarik untukku. Pertama, kewajiban laki-laki terhadap penisnya. Ternyata begitu sulit ya untuk menjadi laki-laki karena dia harus selalu membuktikan kejantanannya. Dia mau ejakulasi dini ataupun ejakulasi terlambat itu juga sama-sama bermasalahnya. Bahkan di sini ditulis bahwa tentang ejakulasi itu adalah lingkaran setan psikologis. Kayak ejakulasi dini itu dianggap tidak jantan. Ejakulasi terlambat itu juga dianggap harus terus membuktikan kejantanannya gitu. Jadi begitu sulit juga menjadi laki-laki dengan ideologi ini. Terus yang kedua, ternyata ini bagian yang paling seru sih menurutku juga. Laki-laki itu tidak mengenal cinta yang otentik. Wow, bagaimana bisa ya? Nih ditulis, laki-laki tidak pernah mengalami cinta yang otentik karena tidak mengenal relasi mendalam. Mengapa begitu? Jadi, dalam menjalin cinta, laki-laki cenderung memainkan peran petualang yang hanya senang menaklukkan, mengeksplorasi dunia, mencicipi berbagai rasa, tapi tidak menginvestasikan diri sepenuhnya pada objek yang ia taklukkan gitu. Sementara perempuan menjadi tipe passionate yang menempelkan diri pada objek. Dan cinta tuh dianggap yaitu urusan perempuan, atau di sini ditulis girl stuff. Ya laki-laki tuh nggak kayak gitu dalam mencintai gitu. Nah di sini tuh menjadi bukti juga gitu mengapa perempuan sering kehilangan dirinya saat mencintai seseorang gitu. Ternyata dari bab ini tuh laki-laki juga kesulitan gitu menjalani gender laki-lakinya karena terbelenggu ideologi kejantanan. Bisa seserius itu gitu kesulitannya. Nah, dengan kesulitan itu tadi karena ideologi kejantanan, mari kita menjadi manusia yang bebas yuk dengan membaca bab keempat. Bab keempat ini judulnya dari penindasan menuju pembebasan. Di bab keempat ini kita tuh akan mendapatkan penjelasan gitu bagaimana caranya menjadi manusia yang bebas dan otentik gitu. Kalau untuk yang perempuan sendiri, nanti gimana sih caranya kita bisa mengambil keputusan sendiri.
Terus bagaimana kita akhirnya bisa membangun persaudaraan yang lebih sehat sesama perempuan, tapi bukan berarti harus membela semua perempuan, karena kita tetap juga harus membedakan mana sesuatu yang juga melanggengkan patriarki itu tadi dan juga tidak gitu. Terus menurutku yang paling menarik adalah bagian membongkar peran ibu. Aku sekarang kan sudah menjadi ibu gitu ya, dan biasanya kalau aku mendengar obrolan soal feminisme itu selalu berpikir bahwa pernikahan itu sebuah penindasan, menjadi ibu itu sebuah penindasan gitu. Terus aku kayak ngerasa apakah aku ini rela ditindas ya gitu. Nah di buku ini tuh menarik gitu, kayak buku ini mengkritik bahwa sebetulnya perempuan itu juga butuh laki-laki kok, bukan berarti kayak perempuan feminis maka tidak mengenal cinta kok gitu. Jadi buku ini bukan hanya menjadi sebuah penjelasan ideologi kejantanan itu bisa merugikan laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai kritik pada feminis hari ini gitu. Itu sisi yang menarik gitu. Jadi aku sebagai ibu tuh jadi dibantu untuk mengenali diriku dan apa masalah-masalah yang aku temui. Salah satunya adalah bagaimana seharusnya ayah itu bukan hanya menjadi occasional babysitter, dan mengapa ternyata meskipun ayah-ayah hari ini juga mau mengasuh, ternyata diri kita atau perempuan yang sebagai ibu ada beberapa hal yang membuat laki-laki jadi terhalangi untuk bisa bukan hanya menjadi occasional babysitter. Terus ada satu lagi yang menarik soal pengasuhan feminis gitu. Karena aku juga bingung gitu, bagaimana caranya mengajar anakku kesetaraan gender gitu. Harus se-ekstrim apa gitu? Apakah ada batasan-batasannya? Apakah aku bisa selangkah demi selangkah? Nah itu dijelasin. Nah terus tadi kan soal sudah membebaskan perempuan dari belenggu ideologi kejantanan dan menjadi perempuan yang bebas dan otentik. Dan yang kedua adalah soal laki-laki, bagaimana bisa bebas. Di sini ditulis bagaimana laki-laki bisa terbebas dari belenggu itu. Salah satunya bukan hanya selalu harus jadi jantan, bahwa boleh menjadi keperempuan-puanan gitu ya. Dan juga menyadarkan lagi soal privilege seorang laki-laki gitu. Apa tanggung jawabnya dan bagaimana ia harus menjadi pro-feminisme. Oke. Dan juga bagian yang menarik di bab 4 itu bagaimana sih seks itu bisa menjadi setara dan saling menghormati. Itu bagian yang menarik juga di bab 4 ini. Nah, kesan secara keseluruhan ya, buku ini tuh sangat membantuku untuk mengenali diriku sebagai perempuan dan ibu. Misalnya kayak, oh ternyata bener masalahku selama ini, karena aku juga sering konseling ya ke psikolog gitu ya. Aku tuh pernah konseling ke psikiater, lalu psikiaternya bilang begini, kayaknya Mega merasakan ketidakadilan ya gitu. Atau kayak aku kok selalu kesulitan gitu loh mendengar kritikan orang lain, baik itu kritikan dari tempat kerjaku atau komenan dari mertuaku atau komenan dari orang. Aku tuh kayak ketakutan dan menganggapnya sebagai serangan gitu. Aku menerjemahkannya, kenapa aku kayak seakan-akan harus nurutin kemauan orang ya? Kok aku sampai ketakutan sampai ada suatu masa di mana aku keinget, aku tuh lagi main HP aja gitu, terus keinget omongan netizen gitu yang mengkritik videoku, terus aku nangis dan ketakutan. Nah, terus aku kayak wah, video ini, wah buku ini cukup menjelaskan gitu. Selama ini aku memang dididik menjadi patuh dan seakan-akan aku harus patuh pada semua orang. Jadi menjelaskan sekali permasalahanku sebagai perempuan, kayak menjawab gitu apa yang selama ini tidak bisa dijawab di mana-mana. Termasuk soal pengalaman tidak enak mansplaining. Aku tuh kemarin tuh sempat berada di posisi aku muak dengerin omongan orang, dan dia adalah laki-laki. Aku tuh belum selesai ngomong atau dia mau menjelaskan sesuatu, dia tuh kayak seakan-akan meremehkan aku tidak tahu soal itu. Terus aku kayak, ini pengalaman tidak enak apa ya? Aku sampai konseling, sampai ini, sampai itu. Ternyata
ya aku sebenarnya hanya korban mansplaining aja sih. Jadi aku bisa memahami permasalahan-permasalahanku sebagai perempuan dan juga menyadari betapa sulitnya menjadi ibu gitu. Sebenarnya standar kesempurnaan menjadi ibu itu problemnya di mana dan bagaimana aku harus melihat perempuan lainnya atau ibu-ibu lainnya sehingga aku tidak juga menjadi mitra ideologi kejantanan ini dan meneruskan perempuan itu atau seorang ibu harus sempurna sesuai standarnya dan lain-lain. Dan juga itu membantuku sih untuk memahami bagaimana pengasuhan anak laki-laki, karena di sini dibahas ya, pengasuhan seorang ibu ke anak kalau anaknya perempuan itu cenderung menuntut. Sementara kalau ke anak laki-laki itu tidak, karena kan ibu tidak pernah menjadi laki-laki ya. Dan ketika dia tahu rasanya menjadi perempuan itu kayak menuntut banyak hal gitu akhirnya. Jadi ini menarik juga di bagian pengasuhan. Terus kesanku sendiri, buku ini sebetulnya banyak loh teori-teorinya, tapi cara penulisannya, pembahasannya, teknik mungkin penyuntingannya juga gitu ya, catatan kakinya itu bikin semuanya terasa tidak sulit untuk menyelesaikan buku ini, meskipun aku tetap butuh 1 bulan lebih ya untuk membacanya. Ntar anakku nangis guys. Halo, aku kembali bersama anakku. Jadi itu aja sih pengalaman membacaku soal Akhir Pejantanan Dunia. Kalau itu aja yang pengen aku obrolin dari video kali ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Dah.